Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya taklimi Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus wa Habib Mustafa Mulahela dan Habib Muhammad Asegaf, Kiai Hasan Bukhari, ada Pak Rohimin dan segenap keluarga Riasnek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, humul gum la yasqabihim jalisuhum. Majelis ulama, di dalamnya habaib, di dalamnya ustadz-ustadz. Itu adalah majelis perkumpulan yang dimana tidak ada kesialan di dalamnya, tidak ada kerugian di dalamnya, tetapi kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat kelak. Amin Allahumma. Apa keberuntungan kita di dunia? Yaitu diampuni dosa-dosanya kita sebab berkumpulnya mereka di sini. Humul gom la yashkabihim jalisuhum. Mereka ada suatu gom yang tidak rugi, kita ada di dalamnya. Duduk bersama mereka tidak akan merugi. Allah, ya. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kun ma'allah. Wa in lam takun ma'aman ma'allah. Bersamalah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bertakwalah engkau di dunia ini, berlindung kepada adabnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kun wa fa illam takun ma'aman ma'allah. Kalau kamu nggak bisa bersama Allah, maka kumpullah bersama orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya untuk bersama sama orang-orang soleh. Wattaqullah wa ma'asiddiqin. Bertakwalah kepada Allah dan kumpullah kalian bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Yaitu siapa? Orang-orang soleh. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bersahabatlah kita bersama orang-orang soleh. Ya. Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid juga berkata, musahabatul rijal, musahabatul wali, musahabatul ulama itu dawa wa nasyab fi qulub. Obat dan semangat di hati. Jadi kita kalau berkumpul sama orang-orang soleh, bersama habaib, itu adalah obat bagi hati kita. Kegelisahan kita, sakit hatinya kita. Oleh karena itu, ayo kita perhatikan teman duduk kita. Ya, itu keberuntungan kita di dunia, apalagi di akhirat. Kalau kita udah berkumpul di dunia bersama orang-orang soleh, syarul mar'u ma'aman ahab. Allah akan mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Kalau kita udah kumpul sama ulama, para habaib, otomatis kita cinta sama mereka orang. Kalau udah cinta sama mereka orang, yusyarul mar'u ma'aman ahab. Allah akan mengumpulkan kita di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu perhatikan siapa yang kita cintai, apalagi ahlul bait Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah mereka seperti cintanya kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat marah bagi orang yang membenci ahlul bait Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan
ada yang namanya Utaibah bin Abu Jahal. Utaibah bin Abu Jahal. Utaibah ini keponakannya Nabi Muhammad Rasulullah. Berarti apa, Bib? Sepupu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan anaknya Nabi Muhammad yang bernama Rugoyah. Di zaman itu ya. Di zaman itu yang belum disyariatkan yang namanya pernikahan antara kafir sama muslim itu nggak boleh. Utaibah ini menikahi Rugoyah. Utaibah ini suatu ketika Utaibah ini menceraikan Rugoyah di hadapan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad." Bukan Rasulullah, ya Rasulullah bukan. Wahai mertuaku bukan. Wahai Muhammad, ya Muhammad. Kurang ajar. Siapa beliau? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala utus beliau ini untuk menyempurnakan akhlak, dan ini tidak punya akhlak kepada Nabi Muhammad dan kepada anak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku ceraikan anakmu ini di hadapanmu. Sambil apa? Enggak hanya membentak Nabi Muhammad, akan tapi sambil meludahi. Wahai Muhammad, aku ceraikan anakmu ini sekarang. Apa tanggapan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi Muhammad dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad marah. Wajahnya tanya. Nabi Muhammad bersumpah dengan doanya, Allahumma salithu qalban min kilabik ya Rabb. Ya Allah, cabik-cabiklah Utaibah ini. Cabik-cabiklah itu maksudnya tuh memakan habis. Utuslah anjing-anjingmu wahai Allah, ya, kalban min kilabik. Untuk apa? Untuk menggerogoti, untuk memakan Utaibah sampai habis. Tapi marahnya tuh. Saking marahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ahlul baitnya diganggu. Nabi Muhammad marah. Ya, Nabi Muhammad marah. Di situ ada banyak sahabat dan mengatakan, wahai Utaibah, hati-hati. Rasulullah kalau udah berdoa, doanya Nabi Muhammad ini mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Suatu ketika Utaibah ini datang ke abahnya. Kasih tahu, abahnya ini Abu Jahal ini tahu Nabi Muhammad ini punya doa, kalau berdoa ini mustajabah. Pamannya ini tahu Nabi Muhammad ini seorang nabi tahu, tapi nggak mau beriman. Nah, Abu Jahal ini, ya namanya Abu Jahal, orang bodoh. Dikasih tahu kabar oleh anaknya begitu, keputusan Abu Jahal ini untuk pergi keluar Mekah apa Madinah itu, keluar kota untuk melindungi anaknya ini dari kejaran doanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, Nabi Muhammad itu kalau doa pasti mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Nggak mungkin enggak. Suatu ketika di malam hari, di pertengahan perjalanannya mereka orang nginap mabit di suatu tempat. Di suatu tempat Utaibah ini tidur dikelilingi oleh onta-onta yang sangat besar. Supaya pikirnya Abu Jahal ini supaya doanya Nabi Muhammad ini tidak terkabul. Saking bodohnya dia tuh. Suatu ketika malam mereka tidur lelap,
Ini onta besar-besar sehingga menutupi Utaibah. Suatu ketika itu, malam itu tersebut, datanglah segerombolan singa yang ganas untuk menyerang siapa? Menyerang Utaibah. Di malam itu Utaibah habis dimakan oleh singa tersebut. Pagi harinya ditemukan tulang belulangnya Utaibah di tengah-tengah onta-onta tersebut. Masuk akal nggak kira-kira? Onta yang besar, tapi onta-ontanya itu nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa tuh yang ada di tengah-tengahnya itu. Tuh hebatnya Nabi Muhammad kalau udah berdoa. Dan hebatnya juga apa? Kita ini kalau udah cinta sama habaib itu selamat. Kok cinta sama mereka selamat. Kok benci sama mereka bencana. Kok kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dalam hadis, ahlul baitku ini seperti safinatun Nuh, bahteranya Nabi Allah Nuh. Faman ragibaha fanajah. Kalau kita naik ke perahunya Nabi Allah Nuh, selamat. Kalau kita nggak naik baterainya Nabi Nuh, kita akan tenggelam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah sehingga bisa mencintai mereka orang para ahlul bait Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para gus-gus, para sayyid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbil farfa'na barakatihim wa minna husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minna fitani hakada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.